Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain yang akan memberikan informasi terkini, terbaru, dan terpercaya untuk kita bersama. Baiklah teman-teman para pejuang P3K tahun 2021, bila ada sedikit informasi kepada teman-teman semuanya, bahwasanya ada usulan P2G, formasi yang akan diajukan ke sekolah Pemda maupun yang disetujui Pemda dan pusat masih sangat minim. Bagaimana kabarnya? Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Teman-teman, Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G meminta pemerintah untuk menyesuaikan formasi guru pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K dengan angka kebutuhan yang real di daerah agar dapat mengakomodasi semua guru honorer. Sebab P2G melihat formasi yang diajukan sekolah ke pemerintah daerah maupun yang disetujui Pemda dan pusat masih sangat minim. Terkait saat minimnya formasi yang diajukan sekolah ke Pemda maupun yang disetujui Pemda dan pusat, inilah yang menjadi fakta menyedihkan secara nasional. Itu yang dikatakan Koordinator Nasional P2G. Dan kemudian P2G menjelaskan pada seleksi guru P3K tahap 1 lalu tak sedikit guru honorer yang menjadi peserta seleksi lolos passing grade, tapi tidak ada formasi dan tidak dapat formasi. Menurut Satriawan disebutkan, karena guru honorer tersebut tidak berasal dari sekolah induk. Untuk itu pihaknya meminta kepada panitia seleksi agar para guru honorer tersebut tidak perlu mengikuti seleksi tahap 2 dan tahap 3. Itulah usulan dari P2G. Kemudian P2G memohon kepada Kemenpan RB dan BKN agar mereka yang nilainya di atas PG tidak perlu mengikuti tes tahap 2 dan 3 lagi. Artinya otomatis dinyatakan lulus dan ditempatkan. Itulah usulannya. Jadi kemudian juga mengatakan ada cukup banyak anggota P2G yang hasil nilai tesnya di atas passing grade dalam seleksi guru P3K tahap pertama, tetapi tidak lolos karena tidak tersedianya formasi di sekolah tempat mereka mengajar. Dia mengambil contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di Garut tersebut, formasi yang disetujui Pemda hanya 156 formasi. Padahal jumlah kebutuhan formasi guru honorer mencapai angka 8.801 formasi. Sementara itu pada seksi guru P3K tahap pertama yang lulus passing grade diperkirakan lebih dari 1.000 orang. Mereka tak bisa menjadi guru P3K karena minimnya formasi yang tersedia. Dan juga kasusnya di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, formasi di Kabupaten Tanah Datar, formasi pendidikan agama Islam nihil sama sekali. Dan kebanyakan guru-guru honor di formasi Tanah Datar itu banyak yang belum masuk. Itu dikarenakan apakah dari Pemdanya atau gimana alasannya kita juga tidak tahu. Kita harapkan untuk tahun 2022 dikatakan insya Allah ada penambahan formasi 2 kali lipat dibandingkan tahun 2021 kali ini. Kemudian untuk itu, pihaknya meminta pemerintah untuk menambah jumlah formasi guru P3K. P2G atau guru juga mendorong pemerintah pusat untuk berkoordinasi serta mendesak Pemda untuk mengusulkan tambahan formasi guru P3K. Kemudian juga menerangkan pihaknya meminta hal tersebut karena mengingat formasi guru P3K yang tersedia terbatas. Juga mengatakan tahun 2021 ini Pemda hanya mengajukan 506.252 orang formasi dari 1.2.616 formasi yang dijanjikan oleh pemerintah. Dalam hal ini Mendikbudristek, itulah persoalan pokoknya. Sedapat mungkin disesuaikan dengan angka kebutuhan yang real di daerah agar dapat mengakomodir semua guru honorer. Jadi selain itu juga mengatakan salah satu bentuk persoalan guru honorer kategori 2 K2 di daerah yang tidak lulus seleksi P3K tahap pertama adalah tidak adanya formasi di sekolah induk.
mayoritas guru itu adalah guru PAI dan bahasa daerah atau bahasa asing selain bahasa Inggris. Karena itu, P2G mengusulkan kepada Kemendikbudristek untuk menambah formasi guru PAI dan muatan lokal agar berlaku nasional sehingga terserap dan sesuai kebutuhan real daerah guru mulak. Misalnya ada bahasa Sunda, bahasa apalagi namanya pokok bahasa daerah, mereka terpaksa mendaftar P3K ke formasi mata pelajaran lain. Sebab nyatanya formasi bahasa Sunda tidak ada. Kemudian juga mengatakan meminta Pemda dan pemerintah pusat mengakulasi dan membuat peta jalan guru honorer yang lulus P3K nanti terkait penempatan mereka setelah lulus dan mendapatkan SK, surat keputusan dari Pemda. Sebab keberadaan guru P3K bisa berpotensi menggeser keberadaan guru honorer yang sudah ada di sekolah tersebut. Bisa-bisa para guru honorer yang terbuang lalu mau dikemanakan. Inilah yang menjadi fakta bentuk diskriminasi lain bagi guru honorer. Nah, jadi kita tahu bahwasanya ada guru P3K di sekolah induk ini yang tidak lulus. Tiba-tiba ada guru lain yang masuk di sana. Jadi bagaimana kebijakan dari pemerintah tersebut terhadap guru yang tidak lulus di sekolah induknya tersendiri. Maka disitulah kita perlu kebijakan, perlu was-was terhadap hal yang terjadi seperti itu. Mudah-mudahan pemerintah kita memberikan yang terbaik untuk kita bagi yang tidak lulus sekolah induk, dan kemudian memberikan wadah atau tempat yang baik nanti kalau seandainya dia tidak lulus di sekolah induk tersebut. Ya, mungkin itu saja teman-teman usulan-usulan dari P2G. Yang pertama tadi ada mengatakan kita harus mengakomodir formasi guru tersebut di tahun 2022 nantinya. Apakah yang lolos PG, yang banyak yang lolos PG itu di mana tempatnya itu diberikan tempat ya. Kemudian juga bagi yang telah lulus bisa berpotensi jangan menggeser guru-guru honorer yang ada.